Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Teks tersebut adalah teks Sumpah Pemuda yang menjadi salah satu faktor pendorong kesatuan dan persatuan Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kita ke video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri. Sebelum kita melanjut ke pelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saya akan membawa materi yang berjudul Faktor Pendorong dan Penghambat Persatuan dan Kesatuan dalam Negara Republik Indonesia. Saya akan membacakan faktor pendorongnya. Yang pertama itu perasaan senasib. Perasaan senasib adalah perasaan yang sama dan berhubungan yang tidak membedakan satu sama lain. Bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang berada dalam masa penjajahan atau pemerintahan kolonial. Kondisi tersebut telah melahirkan rasa memiliki perasaan senasib untuk bebas dari cengkeraman penjajah. Perasaan senasib sepenanggungan terjadi ketika orang sama-sama hidup dalam penjajahan, menjadikan mereka bersatu padu, bangkit atau berjuang melawan penjajah tanpa memandang latar belakang, suku, agama, asal-usul etnis, maupun bahasanya. Faktor yang kedua yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan pernyataan yang diucapkan oleh para pemuda untuk menyatakan satu tekad, yakni satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda II yang pada tanggal tersebut dijadikan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sering disebut sebagai pangkal tumpuan cita-cita menuju Indonesia merdeka. Walaupun pada kenyataannya persatuan berkali-kali mengalami gangguan dan kerenggangan. Faktor yang ketiga yaitu kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebenarnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang. Kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Gerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1928 yang dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Faktor yang keempat yaitu proklamasi. Proklamasi berasal dari kata proklamation dalam bahasa Yunani yang artinya pengumuman kepada seluruh rakyat. Proklamasi kemerdekaan bagi seluruh bangsa merupakan puncak revolusi, tonggak sejarah dan perjuangan bangsa yang telah lama dilakukan untuk terbebas dari belenggu penjajah. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan kepada dunia luar maupun bangsa Indonesia sendiri bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia telah merdeka. Hai, saya pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadhani. Faktor penghambat persatuan dan persatuan bangsa Indonesia. A. Terjadinya perubahan budaya akibat masuknya kebudayaan asing. Masuknya kebudayaan asing ke Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan terhadap nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Kebudayaan asli Indonesia tersebut makin terkikis karena melemahnya respon bangsa Indonesia terhadap kebudayaan asli Indonesia tersebut. Sebaliknya, bangsa Indonesia seolah-olah makin terbawa arus westernisasi yang mencerminkan kebudayaan bangsa asing. Masuknya budaya asing tanpa adanya filterisasi tentu saja akan menghilang budaya asli bangsa Indonesia. B. Kemajuan teknologi. Kemajuan sebuah teknologi dapat berdampak positif bagi perkembangan kehidupan masyarakat. Namun, kemajuan tersebut dapat pula berdampak negatif bagi generasi muda. Generasi muda akan terbawa pada sikap dan perilaku yang cenderung negatif yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. C. Keberagaman penduduk di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mempunyai keberagaman dalam berbagai bidang kehidupan. Keberagaman tersebut apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi penyebab terjadinya D. Berkembangnya etnosentrisme. Berkembangnya etnosentrisme yaitu suatu sikap yang menganggap budayanya sendiri paling unggul sehingga menjelek-jelekan kebudayaan suku bangsa yang lain. Sikap tersebut dapat melemahkan persatuan dan kesatuan sehingga dapat memicu perpecahan. E. Berkembangnya sikap sukuisme. Berkembangnya sikap sukuisme yaitu sikap yang menonjol
kelebihan suatu suku sendiri dan merendahkan suku bangsa yang lain. F. Pembangunan yang tidak merata di setiap daerah-daerah di Indonesia. Hal ini tentu saja dapat memicu kecemburuan sosial yang pada akhirnya menyebabkan konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itulah tadi materi yang sempat kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.